Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Triansah dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mulla Warman, Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang accounting di ERP sebagai tugas akhir dari mata kuliah sumber daya perusahaan. Jadi, selanjutnya, nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam definisi dari ERP accounting di ERP, kita akan mengenal lebih singkat, yaitu apa sih ERP itu. Jadi, ERP itu merupakan singkatan dari Enterprise Resource Management, yang dimana pengertiannya sendiri merupakan proses konsolidasi pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian perangkat lunak terintegrasi. Software ERP berisi aplikasi yang mengotomatiskan fungsi seperti produksi, laporan penjualan, akuntansi, dan lainnya. Nah, setelah kita mengetahui definisi singkat dari ERP, kita akan lanjut ke definisi accounting dari ERP, yang dimana software ERP digunakan untuk keuangan dan akuntansi, yang dimana model back office ini digunakan untuk semua jenis usaha untuk mengelola data keuangan, mengendalikan cash flow perusahaan dengan efektif, dan menyusun pertanggungjawaban atas laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Adapun beberapa manfaat dari menggunakan accounting ERP, yang dimana manfaatnya itu data real time, yang dimana sistem ERP memberikan wawasan real time ke dalam kondisi keuangan perusahaan. Manajemen tertinggi dapat menggunakan data ini untuk membuat keputusan penting yang mendorong pertumbuhan. Apa saja sih data informasi yang didapatkan dari data real time ini? Yang itu ada mereview biaya, terus menghitung peningkatan pendapatan, mempertahankan profit margin, posisi inventory, dan perencanaan produksi. Ada juga akurasi data yang lebih baik. Software akuntansi biasa hanya menawarkan tingkat otomasi tertentu, masih memerlukan beberapa proses input manual. Tidak bisa dipungkiri hal ini bisa menimbulkan resiko kesalahan saat penginputan. Makanya kita harus menggunakan ERP untuk akurasi data yang lebih baik. Selanjutnya ada fungsi pelaporan dan analisa. Software akuntansi biasa akan menghasilkan laporan keuangan yang benar-benar basic seperti laba rugi, neraca, tanpa adanya informasi tambahan yang bisa kita analisa lebih dalam. Sebaliknya, sistem ERP memungkinkan pengguna untuk mengelola, mengunduh, dan berbagai jenis laporan. Ini dapat membantu mengetahui posisi keuangan perusahaan dan menginformasikan langkah apa yang perlu diambil selanjutnya. Adapun business intelligence, seperti yang kita tahu, seberapa rinci interaktif dan kaya fitur pelaporan keuangan sistem ERP. Nah, salah satunya itu kecerdasan bisnis yang kuat yang diberikannya. Dengan mudah kita dapat mendapatkan business overview menyeluruh baik dari sisi performa operasional ataupun keuangan. Kecerdasan di sistem ERP untuk menetapkan dan memantau indikator kinerja utama API untuk departemen akuntansi agar memastikan setiap proses orang dan tugas ada di jalurnya masing-masing. Adapun proses keuangan standar, yang dimana ketika catatan keuangan tidak normal, seluruh perusahaan dapat menanggung akibatnya. Keputusan penting seperti apakah akan mengejar investasi bisnis baru, memerlukan data yang tepat, waktu, dan akurat. Mengakses catatan ini jauh lebih mudah ketika ada proses keuangan yang ramping dan terstandar di tempat. Dengan sistem ERP, tidak perlu khawatir mentransfer data secara manual dari satu sistem ke sistem yang lainnya, karena semua data yang ada itu di dalam satu platform terpusat agar mudah dilihat. Dan itu
Sebagian besar tugas akuntansi termasuk audit dan rekonsiliasi laporan. Adapun jenis-jenis dari accounting yaitu manajemen aset, yang dimana manajemen aset-aset apa yang ada di perusahaan untuk ditambahkan di software sistem ERP. Adapun manajemen mata uang, yang dimana jika kita ERP accounting ini memanage apa saja sih mata uang yang ada di perusahaan ini. Jadi misalnya contoh, ada investasi dari luar perusahaan dari luar negeri ingin melakukan investasi ke perusahaan kita, tentu tidak menggunakan rupiah, yang dimana rupiah sendiri menggunakan mata pembayaran, jadi menggunakan dolar seperti itu. Nah, jadi untuk itu ada namanya manajemen mata uang. Terus ada pun manajemen faktur, yaitu mengatur tentang apa-apa aja yang di dalam situ. Terus manajemen tagihan dari perusahaan, yang dimana dia mengecek tagihan-tagihan apa aja yang saat ini dimiliki dari perusahaan. Seperti contohnya perusahaan mengutang berapa saja, perusahaan mengutang ke mana saja, terus apa aja yang diutangkan, terus perusahaan siapa-siapa aja yang tagihannya. Jadi itu bisa di-manage dengan menggunakan accounting. Adapun juga pengeluaran. Jadi pengeluaran ini berapa sih pengeluaran yang dihasilkan dari perusahaan. Jadi tentu kita tahu sendiri bahwasanya perusahaan itu ada yang perusahaan kecil, sedang, besar. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaan kecil, mungkin jika 10 karyawannya ada 10 orang, mungkin masih bisa kita manajemen pengeluarannya. Nah, ini berapa karyawan ini dapat berapa, gaji berapa ya, untuk ini, untuk misalnya juga mengadakan kegiatan. Kalau di perusahaan kecil ini dapat menggunakannya berapa. Nah, dan yang susah itu sedang atau besar, yang dimana jika memiliki 100 ataupun lebih 100 ataupun lebih karyawan, tentu ini akan susah kita manage, karena tidak mungkin kita harus memanage satu-satu karyawan untuk menghitung pengeluaran. Makanya itu ada sistem ERP, yang dimana sistem ERP ini menghitung beberapa sih pengeluaran dari perusahaan untuk setiap kegiatan-kegiatan ataupun gaji-gaji ataupun pengeluaran yang tidak digunakan oleh perusahaan, tidak digunakan untuk perusahaan ataupun yang digunakan untuk pengembangan perusahaan. Nah, itu. Adapun buku besar, yang dimana buku besar ini mencatat, ya seperti tadi pengeluaran, yaitu buku besar ini mencatat semua transaksi atau pengeluaran, mencatat semua pengeluaran, tagihan, manajemen faktur, mata uang asing, dan manajemen aset. Yang mana di buku besar ini memiliki semua data-data yang ada di perusahaan, di mana data accounting perusahaan, data accounting yang ada di perusahaan. Jadi di buku besar ini menyimpan semua data accounting gitu. Oke, yang tadi yang saya jelaskan, yang pengeluaran, data gajinya, terus tagihan tadi yang berapa tagihan yang dimiliki, manajemen faktur, manajemen mata uang asing berapa, investasi perusahaan asing yang investasi ke perusahaan kita, ataupun manajemen aset yang apa, aset-aset apa yang kita perusahaan miliki gitu. Itu dari definisi buku besar. Ada juga perbedaan ERP accounting dengan software accounting, jadi mana bagian ini melakukan entry data ke sistem. Jadi transaksi pada modul ERP dimasukkan ke software sejak terjadinya di lapangan. Misalnya penerimaan barang di gudang akan dimasukkan ke sistem langsung oleh bagian gudang. Sedangkan pada software akuntansi, bagian-bagian lain mengirim dokumen transaksi ke bagian akuntansi untuk dimasukkan ke software.
Jadi ini perbedaan ERP dari accounting dan software accounting. Nah, selanjutnya ada banyak fitur dan fleksibilitas dalam hal konfigurasi, yang dimana software ERP sangat fleksibel dan dapat dikonfigurasikan mengikuti proses yang ada dalam perusahaan. Misalnya jurnal yang terjadi dari transaksi sales dalam software ERP dapat di-set ke akun berbeda-beda. Adapun jumlah pengguna user ya karena software ERP dirancang untuk digunakan pada perusahaan yang lebih besar dengan jumlah karyawan banyak, software ERP dapat digunakan oleh banyak user sampai ratusan, sampai jumlah ratusan bahkan ribuan, tanpa menimbulkan masalah dalam performance software. Sebenarnya software akuntansi biasanya hanya digunakan untuk perusahaan dengan jumlah yang lebih banyak, lebih sedikit. Setiap industri perusahaan sangat membutuhkan modul ERP, yang dimana accounting manajemen dan atau manajemen keuangan. Sebab setiap perusahaan pasti akan mengelola arus kas, utang piutang, pembayaran, dan transaksi lainnya. Bahkan untuk perusahaan kecil pun pasti akan melakukan hal tersebut. Nah, itu dari kesimpulannya. Di mana kita tahu sendiri bahwasannya perusahaan besar itu harus menggunakan ERP. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana sih pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan, pengeluaran-pengeluaran apa saja yang sudah keluar dari perusahaan gitu untuk setiap karyawan ataupun yang kegiatan yang keluar. Nah, makanya itu harus ada ERP accounting di dalam sebuah perusahaan. Dan tambahan dari saya yaitu ERP accounting itu tentu beda sama software accounting ya, karena software accounting itu dia hanya sebatas software accounting itu dia hanya sebatas menghitung olah arus kas, utang piutang, dan pembayaran dan transaksi lainnya. Sedangkan ERP itu dia melakukan sama seperti software accounting, tetapi lingkupnya lebih luas. Jadi dia bisa connect ke data karyawan, karena ERP accounting ini dia terhubung dalam sistem ERP. Jadi mana sistem ERP ini terhubung ke semua sistem perusahaan. Jadi accounting ini bisa connect ke data karyawan, terus accounting ini bisa akunting pasar dari perusahaan gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.